Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dak Perencep. Yoi. Seperti biasa, sebelum kita mulai video, ngopi dulu. Episode kali ini gue dapat kiriman santet. Ada yang tahu wujud santetnya kayak gimana? Secara awam sih yang pernah gue dengar dari zaman dulu, bentuk kiriman santet itu berupa bola api yang melayang-layang di udara yang akhirnya jatuh dan menghilang di rumah korban yang menjadi target santet tersebut. Dan nama bola api tersebut adalah Banaspati. Apa itu Banaspati? Secara singkat, Banaspati merupakan mitos hantu yang populer dalam cerita rakyat di Pulau Jawa dan Kalimantan. Konon Banaspati memiliki bentuk layaknya bola api yang melayang-layang di udara. Ada juga yang bilang Banaspati bentuknya seperti manusia yang sedang terbakar. Mirip Ghost Rider atau Human Torch gitulah ya. Tapi gue nggak mau bahas soal santet dan kawan-kawannya ya, karena ini bukan channel dengan konten misteri. Dan di project kali ini, gue mau nyarungin si Banaspati tersebut. Penasaran kayak gimana bentuknya? Nih, gue kasih birol. Pisau ini sebenarnya sudah dibekali dengan sarung atau serangka kayu yang ciamik banget. Gimana enggak? Seperti yang kalian lihat, detail motif brul antara handle dan serangkanya masih nyambung. Ini menandakan bahwa kayu yang dipakai untuk handle dan serangkanya diambil dari satu bahan kayu yang sama, yang lalu dipotong rapi sesuai bentuk yang dibutuhkan tanpa memutus pola atau motif brul di kedua bagian. Pasti butuh jam terbang yang tinggi buat bikin serapi ini. Untuk detail speknya, secara material pisau ini terbuat dari bahan SLD Hitachi dan memiliki dimensi panjang bilah 22,5 cm dan lebar bilah 4,8 cm dengan ketebalan 6,5 mm. Overall sih, pisau ini bisa masuk ke tipikal hunting knife. Yap, itu tadi spek dan detail untuk pisau di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Nah, kalau ngomongin soal konsep desain sarkulnya, rencana gue mau gue carving sesuai dengan tema Banaspatinya, yaitu kepala tengkorak yang berapi-api. Tapi si owner punya request sendiri nih cuy. Dia pengen konsep warna dari sarkulnya nanti warna merah gelap gitulah, atau dibuat agak-agak serem gitu. Dan ada motif serat kayu yang seperti biasa gue bikin. Lalu untuk carving karakternya, alih-alih tengkorak Ghost Rider, dia malah milih logo tengkoraknya The Punisher. Menarik ya. So, kayak gimana keseruannya? Langsung kita eksekusi. Check it out! Proses awal yang gue lakuin adalah membuat sketsa pola. Tujuannya adalah menentukan skala dan desain yang cocok untuk sarkulnya nanti. Setelah pola dirasa udah fix, lanjut gue potong pola tersebut yang nantinya gue pakai sebagai acuan di media kulitnya. Tahap selanjutnya, mulai gue carving untuk membuat motif serat kayu sesuai request dari si owner. Dan ini meliputi bagian main body sampai ke bagian bedroom. Lanjut, gue mulai mikir nih cuy, buat nentuin sketsa gambar karakter logo Punisher sebagai bahan template.
Sebenarnya kalau dilihat dari bentuk logo Punisher itu kan simple ya, nggak terlalu susah buat digambar. Kesulitannya adalah gue harus menentukan ukuran sketsa gambar sesuai dengan pola sarkulnya. Namun perlahan goresan pena mulai bergerak naik dan turun membentuk sketsa gambar. Gue putusin membuat gambar half face ya, atau separuh muka, biar terkesan lebih misterius. Yoi. Setelah template selesai, lanjut gue emal ke bahan kulitnya. Gue draft perlahan mengikuti garis sketsa yang udah gue bikin. Di tahap selanjutnya, draft yang udah jadi mulai gue ukir menggunakan swivel cutter. Karena gue udah lama nggak main carving, jadi agak sedikit kaku di proses ini. Ya, semoga ke depan lebih banyak lagi customer yang request model carving letter. Yang penting harganya cocok, langsung gas. Amin. Di tahap ini gue agak bete nih cuy. Bukan agak sih, tapi bete banget. Yaitu saat proses pengecatan dari awal sampai selesai, gue nggak sadar cuy kalau ternyata kamera gue metom. Gue lupa ngecek kapasitas baterainya. Alhasil di tengah proses pengecatan, kameranya mati tanpa gue sadar. Jadi untuk proses pengecatan, terpaksa videonya gue skip. So, lanjut ke proses selanjutnya. Konsep warna udah sesuai request dan kurang lebih seperti inilah penampakannya. Ya walaupun masih mentah, gue rasa udah cukup lah. Tinggal nanti di coating lagi di tahap finishing. Mulai penyatuan body-body. Setelah semua body-body udah terpasang, lanjut ke profil biar bentuknya lebih rapi. Dan di proses berikutnya, lanjut gue bikin marking untuk lubang jarum menggunakan prong ukuran 5 mm yang nantinya gue terusin menggunakan bor tuner. Dan di proses akhir adalah proses menjahit yang gue terusin sampai ke bagian finishing. Akhirnya, setelah proses pengerjaan selama 2 hari kerja, maka project Sarkul untuk pisau santet kali ini gue nyatain selesai. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Check it out!
Oke cuy, sekarang saatnya gue mau spill spek dan detailnya. Panjang keseluruhan sarkul ini mencapai sekitar 30 cm, lebar 8 cm, dengan tebal stopor sekitar 1 cm. Konsep warnanya dark maroon kombinasi hitam, yang menjadikan sarkul ini nampak lebih serem sesuai nama pisaunya. Untuk keseluruhan motif, selain carving logo Punisher, seperti yang kalian lihat ya, gue aplikasiin full di bagian depan dan belakang sampai ke bagian battle. Oh iya, untuk bahan gue pakai Vektan ukuran 4 mili. Karena tujuannya untuk carving, jadi gue pilihin dengan bahan yang sedikit lebih tebal dari biasanya supaya deep embossnya bisa lebih dapat. Dan pisau ganteng di project kali ini adalah buatan dari seorang maker yang mempunyai gaya nyentrik dan sekaligus teman satu komunitas sama gue. Dia adalah Mbah Keman. Pisau-pisau buatan Mbah Keman atau yang biasa disebut dengan pisau platka, menurut gue adalah suatu bentuk idealisme tinggi dan karakter dari si empunya. Namun secara kualitas nggak kaleng-kaleng cuy. Kalau kalian penasaran dengan karya beliau yang lain, bisa kalian kepoin di akun sosial medianya. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan di kesempatan kali ini gue mau ucapin terima kasih banyak buat Mas Oktavino yang ada di Bali yang udah mempercayakan pesanannya di DAK Letter. Dan sebenarnya ini adalah project repeat order dari project sebelumnya yang Kanetsune Wannabe. Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang mau ditanya-tanya tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terakhir gue Encep, pamit mau ngopi. Ciao!